Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti tema kita minggu ini bahwa tiada yang dapat memisahkan. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan tak satu pun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membaca pembahasan secara alternatif antara laki-laki dan perempuan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukan. apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur,
Jalan Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas Israel. Bahagialah orang yang dalam hidupnya bertakwa pada Tuhan dan turut jalannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan dasar kita pada saat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita merespon dasar kita dengan memuji Tuhan. Betapa cinta Taurat merenungkannya sepanjang hari. Selamat Thank you.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyatakan pengakuan dosa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala pelanggaran kami yang melawan kehendak-Mu dan menipu sesama kami. Sungguh kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dalam pengasihan kami mohon. Tuhanku, bila hati kawan terluka, hati kita puja. Mari kita puji dengan suara yang lembut, dengan menghayati setiap usaha. Kepada kamu sekalian yang turut dalam penyesalan, tak anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Mari kita puji Tuhan. Yesus tetap mengasihi aku. Kuasa gelap takkan memisahkan.
mendengarkan nats persembahan dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita memberi diri dan harta sebagai persembahan kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan ini dengan satu pujian. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, malam ini Bapa kami tak bersyukur dan puji kepada-Mu karena kami yakin bahwa kasih-Mu sudah tak terbatas. Tuhan sudah mengerjakan tugas kepada kami dan dalam kami mulai berkat bahasa yang beramal dan berkat-berkat itu sebagai telah kami kesempatan ini.
Karena menerima Tuhan untuk dipakai sebagai salah satu yang meloloskan kedaman yang ini. Dan berkat-Nya masih kami tuntun kami untuk menggunakan dengan bertanggung jawab dan untuk memberikan nama. Ampunkan salah kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami datang kepadamu bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing, bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan sabda. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan mewujud nyataannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan ibadah yang kami lakukan pada saat ini, dan Engkau bersama dengan kami Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Firman Allah demikian. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudara, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakku yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah
ia berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengannya. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genaplah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anak-anak ini. Kemudian anakmu yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula pada 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang 39. Firman Tuhan demikian. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Injil Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33 dan 44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambil seluruh. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladangnya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaraannya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam dan selamat hari Minggu. Tema kita pada malam ini, tiada yang dapat memisahkan Lai Isa belai Usaraki. Tema ini lahir dari bahan utama kita dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, ketika hal yang berharga dalam hidup ini yang kita miliki hilang dan rusak, pasti kita akan mengeluh dan kita akan marah dan sebagainya. Di dalam kehidupan kita semua memiliki sesuatu yang amat berharga dalam kehidupan kita. Masing-masing dari kita, berdasarkan cara pandang kita bagaimana melihat sesuatu yang kita miliki. Ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi sesuatu yang berharga. Salah satunya yang praktis hari ini bisa kita katakan bahwa HP sesuatu yang berharga bagi kita. Dalam bacaan kita pada saat ini dengan tema tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini Rasul Paulus yang bercerita. Rasul Paulus yang mengatakannya kepada umat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Pertanyaannya, saudara-saudara, seberapa kuatnya iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus pada saat itu sehingga ia mengatakan dan ia memiliki pengakuan dan komitmen pada dirinya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi kekuatan dari Rasul Paulus sehingga ia dapat mengatakan hal itu di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita khususnya Roma menceritakan sekali bagaimana situasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka diperhadapkan dengan berbagai situasi penindasan, aniaya, dan ketidakbebasan mereka dalam menjalani kehidupan. Mereka sungguh diperhadapkan dengan kondisi yang rumit pada waktu itu. Mereka bergumul, mereka tertindas dalam menyatakan kehidupan dan dalam menyatakan kesetiaan mereka. Mereka tidak dipikirkan, tidak terpikirkan oleh orang-orang lain dan mereka dihina dan dicaci di dalam kehidupan mereka. Menjadi sebuah pergumulan dan mereka merenungkan tentang betapa luar biasanya hidup yang terjadi. Rasul Paulus menuliskan surat ini dalam kondisi realitas yang demikian atau kenyataan yang terjadi. Rasul Paulus memberikan kepada mereka kekuatan untuk senantiasa tetap bertahan dalam kehidupan sekalipun mereka sulit. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus. Ini juga yang disampaikan kepada jemaat di Roma, supaya mereka tetap berdiri
dengan melihat situasi. Saudara-saudara, mengapa, apa maksud, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengungkapkan pengakuan komitmen ini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca di Roma, di situ menjelaskan kepada kita bahkan nyanyian yang pertama dari ibadah kita malam ini kan mengatakan bahwa apa yang dapat memisahkan, tidak ada. Kesulitan, kelaparan, penindasan, kesesatan, itu semua tidak akan menghalangi. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena ia sudah mengalami, ia meyakini, ia percaya bahwa sekalipun ia berada dalam kesulitan dan dalam penindasan, kesesatan, ia merasakan bahwa kuasa Tuhan justru dinyatakan dalam kehidupan. Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa sekalipun engkau tertindas, sekalipun engkau berada dalam penganiayaan, kesesatan, teruslah berpegang pada firman Tuhan. Jangan mengeluh, jangan berpindah ketika perbulan datang. Itu yang mau dikatakan bahwa kasih tidak ada yang dapat memisahkan. Kenapa? Karena ia memahami, ia percaya, ia menyerahkan seluruh kehidupan, ia percaya, ia mempercayakan hidup, bahkan ia menghidupi hidupnya dengan pengakuan itu dalam kehidupan. Jadi apapun hidup yang ia jalani, ia meyakini bahwa Tuhan menyatakan kuasanya bagi. Bahkan bukan dalam kesesatan sampai maut pun tidak akan mampu memisahkan. Jadi luar biasa ungkapan pengakuan ini, dan mestinya ini yang menjadi komitmen dan pengakuan kita. Rasul Paulus mengajak umat yang ada di Roma untuk menyatakan pengakuan ini, lalu menikmati dan merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan, kekuatan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan. Jadi dalam pergumulan, dalam hal penindasan, tidak menjadi sesuatu yang bisa menghilangkan rasa percaya, atau tidak membuat ia kehilangan pengharapan, tidak membuat ia berputus asa, tetapi ia justru teguh dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa Tuhan akan memampukan. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita, sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya pemenang, lebih daripada pemenang. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyatakan ajakan ini, penguatan ini kepada umat Tuhan. Dan sebagai respon atas ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menyatakan cinta kasih kita, kita menyatakan pengakuan kita di dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 29 tadi, di situ memperlihatkan bagaimana cinta mampu melewati segala tantangan. Tongan raka tong. Tongan tong. Kamu kan biasa itu pada apa? Sekalipun ada yang menghalangi kita pun akan tetap melangkah dengan pasti dan mau meraih cinta itu. Artinya dalam bacaan kita diperlihatkan bagaimana ia memperlihatkan kekuatan cinta itu, bahwa ia yang mencintai Rahel, ia bersedia
melakukan lagi pekerjaan di Laban pada waktu itu. Dengan 7 tahun lagi, setelah 7 tahun ia ditipu oleh Laban, lalu ia harus meraih Rahel. Ia melihatnya itu tahun itu tidak menjadi sebuah persoalan. Ia melihatnya hanya sebentar, sesaat saja. Karena cinta kasih yang tulus yang diperlihatkan. Nah, inilah yang mesti harus tumbuh dalam kehidupan umat yang percaya. Ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan pergumulan. Ketika kita menyatakan pengakuan kita, ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi dan mencintai Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, apapun itu kita sanggup bertahan, menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Ini yang disampaikan kepada kita sebagai umat yang percaya. Bahkan Allah telah menyatakan kasih-Nya itu. Ia memberikan contoh, Ia memberikan kepada kita semua kehidupan. Ia tidak mau melihat umatnya tersiksa, berada di dalam kehidupan yang menderita, sehingga Ia harus memberikan anaknya yang tunggal, yang berharga, yang dimiliki untuk umat yang Ia kasih. Yang amat berharga, satu-satunya Ia berikan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, di tengah-tengah hidup yang kita jalani hari ini, di zaman yang sekarang ini, begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita diberikan tawaran-tawaran bagaimana supaya kehidupan umat ini sungguh berada. Ia dapat keluar dari berbagai situasi. Ia dapat keluar dari kehidupan bersama dengan Kristus supaya mereka tidak bahagia. Begitu banyak tawaran-tawaran itu secara logika mungkin benar, tetapi jika kita melihat berdasarkan firman, sebenarnya tidak. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan yang kita jalani sebagai umat yang percaya, mesti menjadi sebuah perenungan yang mendalam bahwa Allah telah menyatakan kasih yang luar biasa kepadamu. Sebagai respon kita, sebagai orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan dalam hidup ini, mesti meresponnya dalam hidup ini, dalam sebuah tindakan bukan lewat kata-kata, supaya kita dapat melihat, supaya kita dapat mengalami bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kekuatan kuasanya sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kisah Ayub kalau kita membacanya, bagaimana awal ketika ia mengalami penderitaan, setan pun datang kepada Allah meminta supaya orang saleh itu Ayub diberikan pencobaan, diuji. Tetapi apa kata Allah? Silakan dan jangan ambil jiwanya. Ayub adalah orang kaya, bukan hanya kaya satu wilayah, tetapi bagian timur pada waktu itu, bagian yang luar biasa kekayaannya bagi orang pada waktu itu. Ia sungguh kaya, tetapi kekayaan yang dimiliki, apa yang menjadi harta benda yang dimiliki oleh Ayub hanya sesaat hilang semua. Bahkan istri yang mendampinginya pun sudah menyalahkan dia. Habis dan sirna, semua hilang, semua lenyap. Sungguh Ayub menderita, ia menderita
memang tiba-tiba menjadi miskin, bahkan bukan hanya miskin, di bawah garis kemiskinan, bahkan di bawahnya lagi. Batu bayar lakukan itu. Bagaimana kondisi yang terjadi? Dan di situ diperlihatkan kepada kita, Ayub tidak mati sekalipun ia menderita bahkan luka, ia gagal itu gagal bukan dengan kayu, beling kaca. Bisa dibayangkan kaca menempati karena luar biasa penderitaan pergumulan yang ia hadapi. Tetapi Ayub meyakini bahwa Allah akan memberikan kekuatannya. Ia akan menyertai Ayub di dalam perjalanan, dalam kehidupan, dalam pergumulan. Apa yang terjadi? Ketika Ayub setia, ia terus berharap kepada Allah, menyerahkan seluruh hidup, berlimpah berkat itu dan berlimpah-limpah. Bisa kita baca di Ayub, kitab Ayub, bagaimana Tuhan memperlihatkan sebuah kuasa dan kasih. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat yang percaya, kita memiliki harta yang berharga hari ini dalam hidup kita, yakni kerajaan surga itu, hidup yang kekal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita secara tidak lewat pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus. Ia memberikan harta yang paling berharga kepada kita. Oleh karena itu mestinya kita dalam kehidupan menjaganya dengan setia. Oleh karena itu dalam kehidupan sebagai umat yang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan rintangan dalam kehidupan itu, tetaplah teguh, karena Allah yang sudah memberikan yang terbaik akan memberikan yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ia manda hartana berabaikan apalagi ke yabangan itu lagi persatuan, ke lagi harap pasti dan dia akan memberikan. Ini menjadi penguatan kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa kekuatan, kesehatan itu semua kepastian akan dinyatakan kepada kita. Ia akan memberikannya kepada kita. Sedangkan anaknya apa-apa laku kita, nah apalagi soal yang begitu. Logika berpikir, maksud saya pikirkan, sedangkan itu berharga apa dengan apalagi deh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, memang dalam kehidupan realitas ini itu adalah sebuah kenyataan yang mesti kita hadapi sebagai umat yang percaya. Maknanya di situ ada tanpa bentuk pergumulan dalam kehidupan ini. Janganlah kita kehilangan pengharapan. Ketika pergumulan tak pernah berhenti dan selalu bertambah-tambah dalam kehidupan, yakini dan teruslah setia bahwa ketika kita terus mempercayakan hidup ini kepada Allah, kita meyakini bahwa Dia tidak akan melihat kita sengsara dalam kehidupan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan dan diberikan penguatan hari ini bahwa hidup kita sebagai umat yang percaya memang berat. Tetapi sekalipun berat, akhirnya nanti kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan yang menjanjikannya kepada kita, Dia yang akan menyatakan janjinya itu setia. Dan oleh karena itu kita sebagai umat, kita setia dan terus taat mempercayakan hidup hanya kepada Dia dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan tentang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari kita merenungkan bahwa memang luar biasa pergumulan kita. Tetapi sekalipun dalam pergumulan yang berat, apapun itu, kita tidak akan pernah bergeser, undur diri,
dari pengakuan kita, tetapi semakin intim, semakin dekat dengan Allah, karena kita meyakini dan percaya bahwa hidup kita Tuhan yang mengetahui di dalam genggaman Tuhan kehidupan kita. Oleh karena itu, serangan hidup ini dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyatakan tuntunan dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat Gereja Toraja, Jemaat Rantai Marangu, Tarakan, Minggu 30 Juli 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami, dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini atau pada malam ini. Penyampaian disampaikan agar tidak meninggalkan sampah atau membuang sampah di dalam gedung gereja. Yang kedua, minggu depan diberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk memasukkan amplop persembahan bulanan, amplop persembahan syukur bulanan. Yang ketiga, ibadah PWGT di rumah Mama Ellen akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 sampai tanggal 30 Juli 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ibadah keluarga. Kita memperhatikan ibadah keluarga yang akan terlaksana hanya di keluarga Agustinus Saleda, dan pada tanggal itu di alamat Cahaya Baru 1, dan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 di CB2 di rumah keluarga Simon Kamma. Kita memperhatikan selanjutnya ibadah PKB sudah terlaksana semua, ibadah PWGT akan terlaksana, PPGT itu tidak ada perubahan. Ibadah syukur pada tanggal 1 hari Selasa di keluarga Yonatan Sama jam 19.30 atau setengah 8. Ada undangan pernikahan atau ini resepsi, karena sudah tidak ada pemberkatannya di bawah saya dan tadi mencari tidak ada. Dari yang menikah Rizka dan Robin, Alrizka Toning Belo Estra atau apa dia, dengan Robinson A. Antonan SH, Apriska Toning Belo, keluarga anak putri keempat dari Bapak Samuel Toning Belo dan Ibu Isa Toewa, dan Robinsar H. Aritona, putra
putra ketiga dari Bapak RN Aritonang dan Ibu Deber Sihite. Akan diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 18 sampai selesai, bertempat di Jalan Juwata Harapan RT 9, Kelurahan Karangharapan, Kota Tarakan. Tidak ada keluarga atau jemaat kita yang mengundang. Demikian warta jemaat, diucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat malam dan shalom. Kita masuk dalam doa setelah kita berdoa. Ya Tuhan, di malam ini kami menikmati kebersamaan yang Kau anugerahi kepada kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang boleh kami jalani dan dalam sebuah persekutuan pada malam ini. Bahkan di dalam persekutuan kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup di tengah-tengah hidup ini berdasarkan iman dan percaya. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Allah Bapa di dalam surga, kami datang membawa kehidupan dan tanggung jawab kami semua. Engkau Allah dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Engkau bersama-sama dengan kami dalam berbagai tanggung jawab dalam hidup ini. Usaha yang kami lakukan, rencana hidup kami, Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga memberikan yang terbaik bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Topang kami dan sertai kami. Biarlah kami terus mampu dan terus menikmati kehidupan ini, menjalani hidup kami ya Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan orang tua kami ya Tuhan yang lanjut usia, yang tidak bersama dengan kami, yang ada di rumah, anak-anak dalam pertumbuhannya, studinya, dalam harapan-harapan mereka dalam tanggung jawab. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka. Kami membawa segala rencana mereka, segala tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan. Engkau memberikan kekuatan kepadanya, Engkau menyertainya dalam perjalanan. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat menjalani kehidupan ini dan senantiasa menyerahkan seluruh hidup ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah di dalam masa tua mereka Tuhan, mereka dapat menikmati kehidupan masa tua dengan penuh sukacita, bertumbuh dalam kebenaran firman, meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka di tengah-tengah kehidupan. Bahkan mereka mampu ya Tuhan menyatakan, mengangkat tanggung jawab yang mereka emban di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa orang tua dan saudara bergumul dalam kondisi kesehatan pada saat ini. Kami terus ya Tuhan menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang menyatakan kuasa, Engkau memampukan mereka dapat melihat setiap peristiwa yang terjadi. Dan biarlah ya Tuhan, mereka mampu bertahan di tengah-tengah kehidupan, dan Engkau menyatakan kuasa, mereka dapat sembuh dan dapat kembali menikmati
sukacita di tengah-tengah kehidupan. Berkati segala usaha yang dilakukan ya Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan yang bersukacita karena pertambahan usia boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan di tengah-tengah sukacita dalam pertambahan usia, mereka semakin teguh di dalam kehidupan iman dan pengharapan mereka untuk terus menjalani kehidupan, mempercayakan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan dan sukacita pun boleh mereka alami di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, berkati kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan dalam 1 minggu ke depan ini. Kau memberikan waktu yang baik bagi kami, memberikan hikmat, kesehatan, menyertai kami Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kau bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan. Berkati pemerintah kami dalam tanggung jawab mereka. Kau hadir memberikan hikmat kepada, memberkatinya di tengah-tengah kehidupan, dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan mereka mampu dan dapat memerintah kami mengangkat tanggung jawab, menciptakan kedamaian bagi kami sebagai keluarga masyarakat di tengah-tengah hidup. Allah Bapa dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang terbawa di dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kejahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk kehidupan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam firman-Nya. Mari kita puji Tuhan, sertai kami. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu dan teruslah menjaga kehidupan di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih. Dan terimalah berkatnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita adalah milik Tuhan dan kita akan senantiasa mendengar suaranya. Mari kita memuji namanya, Aku Milikmu. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.